Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita ya anak-anak ya. Baik anak-anak sekolah minggu, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dimampukan mendengar dan belajar tentang firman-Mu dengan baik. Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, roja dan kecelakaan, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh belajar tentang firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan kita ambil dari Yohanes 1 ayat 6. Silakan siapkan Alkitab kalian masing-masing. Anak-anak yang sudah boleh dan bisa membaca, bisa menyimak. Kemudian yang belum, tidak usah khawatir, kalian bisa ditemani oleh orang tua kalian masing-masing. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai 28. Dan tema sekolah minggu kita hari ini adalah jadilah saksi terang kasih Tuhan. Bu Tati akan membacakan firman Tuhan dan mari kita simak bersama-sama. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kemudian ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus ini ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis.
demikian firman Tuhan di hari ini. Anak-anak, sebelum kita mengupas sedikit tentang firman Tuhan ini, sebelumnya kita saksikan film ini. Kita saksikan bersama ya. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, itu tadi sekilas cerita kisah tentang siapa anak-anak? Si Caleb. Tadi mau bertanya, apakah di antara kalian pernah ada yang dibohongi oleh temannya? Ada? Bagaimana perasaan ketika kita dibohongi oleh teman kita? Rasanya kecewa ya, rasanya ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang mungkin sedikit marah. Nah, melalui firman di pagi hari ini, juga dari kisah si Caleb tadi, kita akan belajar tentang kejujuran. Tadi di film tadi, si Caleb memecahkan vas bunga milik mamanya. Kemudian ketika ayahnya datang, Caleb tidak berani mengakui, tidak berani berkata jujur bahwa dia yang telah memecahkan vas bunga itu. Lalu ayahnya dengan penuh kasih mengajak Caleb bicara, dan ayahnya mengatakan jangan takut untuk berkata jujur. Nah, pesan dari cerita itu adalah kita harus berani berkata jujur. Demikian pula dengan firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, kisah tentang Yohanes Pembaptis yang ketika ditanya para imam besar dan orang-orang utusan bangsa Lewi, berani mengatakan bahwa dia bukan Mesias. Tadi imam bertanya, siapa kamu? Apakah kamu Mesias? Bukan. Apakah kamu Elia? Bukan. Nah, di sini Yohanes berani berkata jujur bahwa dia bukan Elia, dia bukan Mesias, tetapi dia yang membuka jalan untuk kedatangan sang Mesias. Siapa Mesias itu? Mesias adalah Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, anak-anak yang tersayang, dari firman ini tadi kita diajak untuk menjadi sahabat Yesus, menjadi teman sekerja Yesus. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa anak-anak sekolah minggu lakukan adalah berani berkata jujur. Jangan takut untuk berkata jujur. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan kita untuk berani menjadi anak-anak yang berkata jujur. Di mana kita bisa berkata jujur? Dimanapun, di sekolah, di rumah, bersama teman-teman bermain, bahkan
sekolah minggu. Lalu apa yang harus kita punyai untuk berani berkata jujur? Minta pertolongan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku untuk berani berkata jujur. Lalu kapan kita berkata jujur? Kapanpun kita harus berkata jujur. Tidak kemarin, tidak hanya hari ini, tidak besok, tetapi sepanjang hidup kita diajar untuk berkata jujur. Kemudian, mengapa aku harus menjadi anak yang berani berkata jujur? Gampang ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Karena anak-anak sekolah minggu adalah sahabat Tuhan Yesus. Jadi, dari cerita Kaleb tadi, ayahnya dengan sabar mengajak Kaleb, membimbing Kaleb, jangan takut berkata jujur. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memberikan kemampuan kita, kemampuan anak-anak sekolah minggu untuk berani berkata jujur. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Kita diucapkan selamat menjadi sahabat Tuhan Yesus, selamat menjadi teman Tuhan Yesus, selamat menjadi teman sekerja Tuhan Yesus dengan berani berkata jujur. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita melakukan pujian lagi, mari kita bersama-sama berdoa untuk firman yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari di saat ini, yang boleh mengajar kami untuk menjadi anak-anak yang berani berkata jujur, untuk menjadi sahabat Tuhan yang berani berkata jujur dimanapun kami berada dan kepada siapapun. Tuhan Yesus, tolong kami untuk memberikan kekuatan kepada kami di hari-hari kami, agar kami senantiasa boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang penuh cinta kasih, dan anak-anak yang penuh hormat kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya kepada orang tua kami, dan khususnya senantiasa hormat dan mengasihi Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya yang udah disampaikan sama Bu Tati? Harusnya paham dong ya. Ngantuk gak nih? Kayaknya bisa paham dong. Gak boleh ngantuk loh ya. Oke, selanjutnya kita mau persembahan nih Mbak Tati. Sebelum persembahan, ada baiknya kita memujikan nama Tuhan. Sungguh bangga Bapak. Punya Allah seperti Engkau.
dilakukan oleh adik-adik kami dan kehidupan sehari-hari ya Bapak. Dan juga kami memohon berkat kepadamu agar Engkau selalu melimpahkan kesehatan kepada kami dan orang tua kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, supaya mereka selalu dalam keadaan sehat, sentosa dan selamat ya Tuhan, supaya mereka orang tua kami dapat membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari demi hari. Nah, sekian doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kembali kami menghadap kehadiran Tuhan Yesus, mengucap syukur serta berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami berdoa untuk biasa dan negara kami ya Tuhan, Engkau bimbing, Engkau berkati para pemimpin kami, para pejabat kami yang memimpin negara kami Indonesia ini ya Tuhan, yang Engkau berkati dalam mereka menjalankan aktivitasnya untuk memimpin negara kami ini ya Yesus. Kiranya Engkau berikan berkat yang melimpah untuk mereka agar mereka mampu memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik ya Bapak. Dan kiranya setiap pertemuan kami dalam menghadapi cobaan ini, terutama pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang terus merajalela di negara kami, supaya Engkau sendiri yang mampu menjamah negara kami ini agar terbebas dari bahaya COVID-19 ini. Kiranya juga Engkau melindungi negara kami Indonesia ini ya Tuhan, agar terbebas dari bahaya penyakit yang menewar ini ya Yesus. Dan kiranya Tuhan kami yakin dan percaya Yesus bahwa pada suatu saat nanti bahaya virus corona ini dapat segera berakhir melalui campur tangan kuasa-Mu. Bapak, sebenarnya kami juga akan undur dari tempat ini, kiranya akan membimbingnya dalam aktivitas kami sehari-hari ya Yesus, dan kiranya besok kami dapat berkumpul lagi untuk melakukan sekolah minggu online ini dengan baik lagi ya Yesus. Sebenarnya kami juga akan melakukan aktivitas kami dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari ya Yesus, kiranya juga mampu memberi kami, mampu menyertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Pada Bapak Yesus, kami akan mengakhiri doa pada hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan terima kasih. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama sebelum mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah, adik-adik,